Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ahmad Salihuddin. Biasanya di sini dipanggil Cak Salihuddin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai dan ya agak serius dengan kawan-kawan yang baru pulang dari Malaysia. Kebetulan ada 3 orang yang sudah hadir di sini. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Nadif ya? Alhamdulillah, Mbak baik. Vicky Ya, dan baik. Mas Yusron. Gimana kabar dari Malaysia ini? Mas Luar Nadif? biasa, Pak. Luar biasa ya. Iya. Jadi sudah kembali enjoy lah ya. Kan sudah masuk beberapa lama ya di sini ya. Iya, betul, Pak. Hadirin keluarga besar sahabat Fakultas Usuluddin. Kebetulan pada bulan lalu ya atau 2 bulan lalu 2 bulan lalu. kita baru kedatangan mahasiswa Fakultas Usuluddin yang melaksanakan student exchange di University Kebangsaan Malaysia. Kebetulan ada 5 orang. Sebagai informasi, salah satu program unggulan di Fakultas Usuluddin ini adalah student exchange, yaitu kita mengirimkan mahasiswi untuk studi ke luar negeri selama 1 semester, dan insya Allah nanti akan diikuti dengan program double degree. Sebagai rintisan, kita mulai dengan student exchange. Tahap pertama kemarin berangkat bulan Oktober ya. Iya, bulan Oktober. Itu kita ada 5 orang. Kebetulan ini baru 3 orang yang hadir. Untuk 2 orangnya sedang ada kelas. Oke, dari ketiga ini kita akan ngulik ya. Ada hal-hal misalnya kenapa tertarik ikut program ini gitu ya. Pengalaman apa? Siapa tahu nanti ada kawan-kawan atau putranya para pemirsa semua yang mau ikut, apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, saya kira kita perlu memperkenalkan diri. Kita persilakan dulu dari yang ujung. Silakan Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Nadif Fatin Afatih. Kemudian saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ketika daftar program exchange kemarin, saya sedang semester 7. Oh iya. Semester 7 artinya teori sudah habis ya? Ya, sudah habis. Sudah Kalau habis. di kurikulumnya itu sudah habis, kemudian tinggal nanti lanjut skripsi. Oke. Jadi khusus Mas Nadif, bukan khusus ya sebenarnya yang lain juga ya. Itu sudah ke Malaysia untuk memperkaya sambil menyelesaikan proposal skripsi ya. Atau Sudah. menulis? Sudah waktu itu sudah selesai sempro ketika sebelum berangkat. Oke. Kemudian di sana lanjut garap. Menulis ya. Oke. Selanjutnya Mbak Vicky. Silakan Mbak Vicky. Baik, terima kasih. Sebelumnya halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam dimanapun pemirsa berada. Perkenalkan, nama saya Vicky Jazilatul Zahwa. Dan teman-teman akrab memanggil saya Vicky. Dan sekarang kebetulan sedang menjalani proses pengerjaan skripsi juga di Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir. Dan kebetulan di exchange kemarin, di satu angkatan yang sama dengan Nadif, saya ada di semester 7. Dan satu-satunya perempuan. Satu-satunya perempuan yang ada di angkatan. Nah ini nanti kita kulik ya. Gimana Oke. rasanya sendirian di tengah 4 orang laki-laki gitu ya. Boleh. Karena saya juga pasti kayak orang tua berpikir ini anakku Iya, gimana gitu iya, kan. iya. Ladies only one gitu kan ya. Only one. Oke, itu Mbak Vicky saat ini juga sedang menyelesaikan skripsi dan semoga segera sidang ya. Amin. Oke, the youngest one. Yang paling muda. Silakan Mas. Baik, halo teman-teman semua. Saya Yusron Zakarsya. Teman-teman bisa akrab sapa saya Arsya atau Yusron. Oh, malah Arsa ya? Iya, Iya. Pak. Kalau kebetulan saya di Jogja biasa dipanggil Arsya, Pak. Oh, malah Arsa. Oke, saya panggilnya Yusron. Iya. Nama saya sebetulnya Yusron, Pak. Cuman waktu pertama kali ke Jogja itu kayak ngide buat panggilan baru gitu, Pak. Arsya gitu. Nama beken. Oke. Kok tiba-tiba Arsya begitu kenapa kira-kira? Zakarsya, Arsya gitu Pak belakangnya. Atau ada apa namanya? Ada harapan baru gitu. Wah. Harapan baru ya biar menjadi personal baru gitu, Pak. Beda dari Bandung gitu, Pak. Semester berapa? Waktu pertama kali saya ikut action ini kebetulan saya semester 5 dan ingin mencoba pengalaman baru menjalankan 1 semester di perkuliahan internasional gitu. Oke, baik. Ada dengan kita 3 orang.
Mbak Vicky, Mhm. Mas Nadif, dan Mas Arsa atau Mas Yusron. Iya. Oke. Keluarga besar, sahabat dan keluarga besar Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Saya pingin tanya dulu nih, Mhm. yang paling muda ya, yang paling muda, Yomes Wan. Oke, boleh. Mas Arsa, kok tiba-tiba pingin ikut ini tuh? Karena saya tahu Mas Arsa ini ikut program PBSB ya. Oh, iya, Pak. Apa itu PBSB? Program penerima beasiswa santri berprestasi gitu. Oke, jadi memang ya yang ikut itu memang harus pinter ya. Enggak juga sih Pak, yang penting berani mencoba sih. Oh, berani Ya, menjawab. betul, Good. betul. Oke, kenapa tertarik ikut program ini, Mas? Ya, pertama itu untuk mencari pengalaman baru gitu Pak, terkhusus di lingkup pembelajaran internasional. Kemudian harapannya juga mendapat networking baru gitu di lintas internasional. Kemudian juga ya tentunya menjadi semangat baru juga ya buat belajar gitu Pak. Terkhusus kita itu membawa nama universitas ke sana. Jadi dalam kata lain kita punya backing atau semangat baru gitu untuk membawa nama universitas ke kancah internasional. Dan harapannya juga untuk pribadi saya ya tentunya belajar dan mencari pengalaman dengan baik di sana gitu Bapak. Oke. Ya dengan harapan itu akhirnya beranilah mencoba gitu itu Iya, untuk iya, iya. ikut exchange ini. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan ya? Nggak ada loh Pak. Oke. Jadi Mas Yusron tadi bilang untuk pengalaman, Ya. learning, belajar, Dan networking. dan networking. Juga sebenarnya duta ya tadi ya, untuk memperkenalkan Usuluddin kan ya? Iya, Betul. iya, iya. Oke. Gimana dengan Mbak Vicky? Oke, kalau dari saya pribadi, karena sebenarnya ini bukan kali pertama saya mengunjungi Malaysia, dan Oke. mungkin untuk teman-teman yang mendengar Malaysia itu satu ungkapan yang ada di pikirannya mungkin paling cuma negara tetangga, Iya, iya. paling nggak ada bedanya sama Indonesia. Tapi kalau semisal untuk yang sudah merasakan pergi ke sana Iya. dan mungkin sudah mukim cukup lama di sana, itu pasti akan ada hal-hal yang ternyata Baru ya? interaksi internasional juga cukup banyak di sana. oke. Gitu. Artinya ketika saya memutuskan untuk kemudian mengikuti program ini, ya kurang lebih motivasinya adalah saya ingin tahu lebih jauh kira-kira dinamika keilmuannya di sana itu apakah memiliki perbedaan dengan yang di sini, dan sudah bisa dipastikan kalau jawabannya jelas ada perbedaan. Ada gitu ya. perbedaan, iya, Tapi iya. kemudian spesifiknya kemana, nah itu yang harus kita cari tahu, dan itu juga yang harus kita ibaratnya semacam cultural exchange mungkin ya, Iya, karena kebudayaan pembelajaran kita di sini juga pasti akan sedikit banyak diketahui sama teman-teman yang ada di sana begitu. Oke. Jadi Mhm. ikut memperkaya kan sebenarnya Iya, ya. betul. Iya. Jadi bagi Malaysia sendiri saya kira kehadiran kawan-kawan itu bisa menjadi apa ya, semacam nuansa baru ya. Iya, betul Bapak. Oke. Kalau Mas Nadif, Mhm. Saya rasa jawaban saya tidak jauh beda dari teman-teman Iya, sebelumnya, iya. terutama karena saya yang paling akhir jawabnya ya Pak. Ya, main aman. Ya, jadi seperti Arsa dan Vicky, saya terutama mencari pengalaman baru karena sebelum masuk UIN pun saya sudah ada keinginan gitu untuk belajar di luar. Oke. Kemudian alhamdulillah di akhir masa belajar di UIN ini ada satu kesempatan saya dapat kabar dari Vicky pada waktu itu, ini ada program exchange ke Malaysia. Cuman pada waktu itu belum jelas arahnya kemana. Kami juga masih mencari tahu. Awalnya saya ragu karena ini sudah semester akhir. Iya, betul. Pak. Itu juga yang mau saya tanyakan. Ini Iya. sudah semester akhir, dua orang ini kok masih ikut gitu kan? Iya. Iya. Dipikir-pikir ini teorinya sudah habis, jadi walaupun ada konversi nilai, kayaknya nggak terlalu bermanfaat gitu. Iya. Terus Awalnya. dipikir-pikir ulang, tapi kesempatan yang langka ini Iya. kapan lagi, ini sudah di akhir, kira-kira nanti mungkin setahun 2 tahun ke depan belum tentu ada kesempatan yang sama, jadi saya memberanikan diri untuk daftar. Iya, tapi bagi Usuluddin ini akan menjadi program reguler tahunan, Mas. Iya. Wah. Makanya nanti ikut lagi aja S2-nya di sini. Atau ke Malaysia ya kan sudah punya jaringan ya. Iya, betul. Oke, ya. Oke, jadi kalau Mbak Vicky kenapa? Sudah semester 7 Mhm. masih ikut gitu. Padahal kan sudah habis materi kan ya? Iya juga ya. Iya kan? Iya. Jadi kalau saya pribadi sih sebenarnya karena kebetulan ini durasinya cukup lama ya, 1 Iya, semester, dan sebenarnya itu waktu yang cukup meskipun
kurang banyak untuk menjelajah setiap sudutnya, tapi paling tidak untuk waktu 1 semester itu sudah cukup kenyang begitu untuk menjawab rasa penasaran saya, karena kebetulan yang kita pelajari juga di lingkup prodi yang sama, lingkup studi yang sama, di studi Islam gitu ya Pak ya. Jadi apa namanya, ya selagi ada kesempatannya kenapa tidak dimanfaatkan gitu. Dan juga saya yakin sebenarnya manfaat yang didapatkan itu bukan cuman manfaat secara akademik ya, tapi juga seperti yang tadi sudah dijawab si Yusron tadi, manfaat relasi, kemudian apa ya, karena sampai saat ini juga pasti teman-teman juga masih ada berkomunikasi dengan teman-teman yang di negara lain, bahkan di Eropa atau Timur Tengah, bahkan yang mana itu merupakan satu privilege ya yang bisa dirasakan sama teman-teman yang udah ikut program ini gitu ya. Iya. Kembali ke Mas Nadif, saya masih ingat sekali itu Mas Nadif itu keluarganya datang itu mensupport itu ya. Itu saya kira memang apa namanya, ada ketersambungan ya antara semangat anak dan semangat orang tua ya. Dan itu saya kira penting ya Mas ya. Ya itu tentunya orang tua saya sudah saya ceritakan kalau sebelum ke UIN itu ya Bu ini pengen gitu kuliah di luar negeri, walaupun ternyata belum langsung kesampaian ketika lulus SMA. Kemudian dapat program ini, saya konsultasikan ke mereka berdua, terus dengan beberapa pertimbangan dan masalah yang kami hadapi pada waktu itu, ayah saya menentukan ya udah berangkat saja, nanti masalah apa aja selain ke ayah gitu, kira-kira kayak gitu. Akhirnya sampai yang waktu itu kita keluar buat briefing terakhir itu, akhirnya orang tua dan keluarga saya berangkat dari Banyuwangi ke Jogja. Loh, makanya saya ketemu di situ lagi kok. Backingannya langsung. Backingannya itu sudah backingan pusat itu. Betul Pak. Oke, jadi itu ya alasan dari kawan-kawan kita. Mungkin ini kesempatan yang sangat langka gitu ya. Karena bisa saja punya duit, tapi juga nggak punya jejaring ke sana juga nggak akan bisa berangkat. Nggak mungkin kan universitas di sana akan memberikan slot ke kita kalau kita tidak secara formal sit in di situ kan. Nah gitu, dan ini saya kira selamatlah untuk kawan-kawan yang sudah manfaatkan program ini gitu ya. Oke. Apa pengalaman yang menarik? Mas Nadif aja deh. Pengalaman yang menarik ya setelah ini ke sini. Saya rasa macam-macam sebenarnya, cuman yang dari awal saya rasa menarik di sana itu ketika datang, wah di sini space-nya sangat beda dari Indonesia ya, terutama Jogja. Soalnya kalau di Jogja itu mau cari apa-apa dekat, kira-kira jalan 50 meter sampai. Mau cari makanan, mau cari kebutuhan untuk kamar untuk yang ngekos itu gampang. Tapi ketika sampai di sana, dari satu universitas, masjid gedenya cuma satu dan itu di tengah-tengah itu ya. Mau jalan dari asrama itu kira-kira berapa ya, 10 menit 15 menit Pak. Gitu. Jadi luar biasa ya effortnya ke sana ya. Dan saya tahu Anda tinggal di apa namanya, di asrama ya, di asrama. Jadi berada di dalam ruang area kampus ya. Betul. Nah, berada di. Kalau Mbak Vicky, apa pengalaman yang paling menarik? Jangan cerita sakitnya ya. Kita simpan di balik layar mungkin ya. Jadi gini, sebenarnya kalau untuk pengalaman menarik itu ada satu event waktu itu kan kita di sana itu bertepatan dengan event ASEAN Summit ya. Dan kebetulan Malaysia itu jadi tuan rumah acaranya gitu. Nah, di saat yang sama UKM itu ternyata juga sudah beberapa kali mengadakan festival kesenian ya, dan peserta-peserta yang ada di sana itu khususnya dari lingkup ASEAN. Dan juga ada yang dari Kazakhstan, Korea Selatan, dan lain-lain. Nah, ketika mereka mengadakan acara itu, kita yang teman-teman exchange ini diundang untuk merasakan langsung pengalaman apa ya, semacam ya event yang diadakan oleh UKM. Karena yang jadi ciri khas di UKM ini, mereka itu kampus yang ibaratnya tuh apa ya, setiap kali ada acara itu pasti menyediakan performance. Apapun itu, baik kesenian seperti menyanyi, menari, dan lain sebagainya begitu. Dan kebetulan di salah satu rangkaian acara itu ada yang namanya acara apa ya, ya semacam tari besar-besaran gitu. Di tari kolosal begitu? Bukan, semacam tari tradisional sih sebenarnya, tradisional kontemporer begitulah. Nah,
untuk teman-teman yang ada di sana, teman-teman exchange juga waktu itu sempat merasakan langsung pengalaman tarikh di sana. Kebetulan saya juga salah satu pesertanya. Ikut di situ. Ikut di situ. Jadi sudah apa jadi ya? penari internasional ya. Iya, secara tidak resmi mungkin ya. Dan itu cukup mengesankan sih, karena kapan lagi gitu Iya, bisa iya, menari satu panggung dengan katakanlah pesertanya itu dari perwakilan beberapa negara. Dan itu cukup luar biasa sih bagi saya. Oke, jadi ya pengalaman-pengalaman seperti ini ya sebenarnya yang mungkin akademik tidak terlalu banyak ya, tetapi new experience ya, Iya. pengalaman-pengalaman bertemu itu menjadi Bidang penting. bakat lebih Minat tepatnya. bakat, oke. Iya, betul. The youngest one. Nah, gitu. Gimana pengalaman yang menarik, Mas Arsa ya, Mas Arsa. Iya. Bagi saya pengalaman yang menurut saya menarik itu saya di sana belajar sambil bekerja, Pak. Sempat Iya, Pak. bekerja. Oh iya. Bekerja, Pak. Weh, anak semester 5. Jadi di sana itu di samping saya belajar di kampus, kebetulan karena belajarnya itu termasuk harinya itu lebih minoritas gitu Pak dibanding hari liburnya gitu Pak. Oke. Ya, saya kuliah cuma 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu luang banget gitu Pak, nggak ada kuliah. Oke. Akhirnya tanya-tanya atau cari relasi dan kebetulan di situ ketemu sama marbot masjidnya gitu Pak. Akhirnya ya sambil ngobrol-ngobrol ditawarin kerja lah gitu Pak di tukang SEBC gitu Pak di sebelah masjid. Iya. Ya sebetulnya bukan suatu hal yang ingin saya cari juga gitu kerja itu. Cuman kayaknya untuk mengisi luang gitu Pak. Iya. Karena kalau kebanyakan waktu luang tuh kayak longgar banget gitu loh Pak. Ya, tapi kan kalian ini diutus untuk belajar ya Pak, kerjanya gimana? Karena untuk Hitung-hitung. mengisi waktu luang. Iya, Itu Karena- bisa masuk CV juga, Pak. Iya. Iya, betul. Makanya nanti kita sebenarnya ingin memprogramkan juga kawan-kawan yang student exchange itu kan berakhir di bulan Februari ya. Iya, Di betul. Februari. Februari. Kan masih ada visa kan ya beberapa bulan kan. Mhm. Itu kita ingin PKM sebenarnya. Oke. Jadi Ide bagus ya, Pak. pengabdian kepada masyarakat. Cuman kemarin agak crowded juga kan Iya, dan iya. segala macamnya itu. Baru coba juga sih Pak. Ya, Iya, pertama kali. baru coba-coba. Baru coba. Belum terlalu paham situasinya Pak. Iya. Dan saya berharap ini nanti akan menjadi permulaan yang baik gitu ya. Kalau secara akademik, Mas Yusron, bagaimana kesan Mas Yusron? Apa yang jangan, karena kadang ada anggapan kan bahwa luar negeri lebih baik gitu. Gimana menurut Mas Yusron? Iya, kita itu kadang terlalu terjebak atau kadang selalu terjebak dengan anggapan bahwa yang di luar itu selalu lebih baik dari kita gitu. Iya. Padahal kita itu harusnya itu lebih percaya diri bahwa kita itu mungkin juga bisa lebih baik dari mereka gitu. Karena pengalaman saya kemarin waktu di sana gitu, kita itu bukan seperti anggapan kita yang kadang luar negeri itu lebih baik atau misalkan belajar di luar itu secara keilmuannya lebih baik. Tapi ternyata ketika waktu udah kita terjun langsung ke sana, itu kita bisa ngimbangi loh Pak gitu. Mahasiswa UIN Jogja ini bisa ngimbangi Iya, bisa. gitu. Bahkan mungkin bisa membantu mengaktifkan kegiatan belajar Oh, iya? mereka gitu. Iya Pak. Jadi ketika ada yang ingin diskusi atau bertanya-tanya, kebetulan waktu kita Iya. sekelas bertiga itu kita yang memantik Kita yang keresahan. meramaikan. Malah merusak suasana ya. Biasanya gitu untuk yang bertanya hening gitu Pak, ketika ada kita wah ini tanya ini kaget gitu Pak kan. Iya. Ya itulah gitu Pak, kita itu sebetulnya nggak boleh terjebak dengan stigma yang di luar itu lebih baik dari kita, tapi kita harus bisa lebih percaya diri bahwa kita juga bisa mengimbangi mereka gitu. Jadi hanya persoalan percaya diri sebenarnya. Iya. Mbak Vicky gimana? Oke, kalau soal lingkungan akademik ya, benar tadi yang disampaikan si Arsya ya, kalau kita itu bisa turut mengaktifkan ya, ikut Iya, meramaikan begitu. Dan juga seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan di awal, kalau kita datang itu kan memberikan warna baru ya, Iya, memberikan kesan baru untuk teman-teman dan juga tenaga pengajar yang ada di sana. Kalau model pembelajaran yang kita bawa dari sini itu ternyata sudah bagus loh, maksudnya sudah, bahkan kalau saya boleh bilang bisa melebihi bahkan. Maksudnya Iya. dibuktikan dengan seberapa aktifnya kita waktu di kelas ya. Dan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan itu tingkatannya bukan yang tinggi banget ya, Iya, maksudnya katakanlah basic menengah gitu. Tapi kemudian teman-teman pernah suatu ketika itu tanya ke saya kayak, kok
kalian bisa ya yang apa namanya dikit-dikit tanya, dikit-dikit aktif. Jadi sebenarnya itu dari minimum dari proses pembelajaran kan. Di sini ya? Iya, maksudnya kayak kalau semisal katakanlah di sini teman-teman di kelas tuh kayak hening aja, diem aja tuh kayak apa ini diskusi ya kok garing banget, sepi banget kayak gitu. Tapi ketika kita sampai di sana ya alhamdulillah dosen juga memberikan feedback yang bagus dengan memberikan komentar. Alhamdulillah teman-teman akhirnya bisa mengaktifkan suasana kelas. Jadi semacam apa ya alhamdulillah itu bisa kita pakai untuk apa istilahnya feedback yang bagus dan juga insya Allah kita pertahankan ya di apa ya di jenjang selanjutnya. Maksudnya barangkali nanti kepercayaan diri yang sudah kita punya sekarang itu bisa berkembang dan akhirnya bisa jadi ya semacam value diri sendiri lah kayak gitu. Di sana ada kesempatan untuk menulis nggak? Jangan malah dolan terus ini. Kalau menulis, Maksudnya skripsinya? oh skripsi. Kalau skripsi waktu itu saya fokusnya cuma di ini mencari dokumen asli. Oke, Jadi waktu itu oke. kan saya kebetulan skripsinya soal penerjemahan Al-Quran berbahasa Korea. Oke. Dan kebetulan di sana itu saya menemukan dokumen aslinya Oke, di sana oke, dan oke. sempat saya ambil foto juga. Dan dari situ saya jadi apa ya istilahnya ya terkesan gitu Pak, senang Iya, banget bisa iya. akhirnya nemu dokumentasi asli di situ. Dan juga saya sempat menemukan satu supervisor yang ada di sana dan kebetulan beliau itu native Korean dan juga beliau ini aktif di bidang risetnya Arabic culture. Jadi Oke, satu fakta oke. unik UKM itu ternyata punya, bukan di UKM ya, mungkin di beberapa kampus yang ada di Malaysia itu punya hubungan semacam kerjasama akademik dengan Korea. Oke. Entah latar belakangnya apa saya juga masih cari tahu. Iya, iya. Tapi dari beberapa referensi yang saya baca untuk keperluan skripsi itu ternyata dari masa yang sudah lampau ya, itu Malaysia dengan Korea itu sudah punya semacam hubungan kerjasama dakwah gitu. Dalam rangka mengembangkan keagamaan Islam yang ada di sana. Jadi makanya saya tidak heran, itulah sebabnya kenapa di Malaysia itu di beberapa universitasnya itu menyediakan semacam satu lembaga atau satu gedung khusus yang menyediakan studi soal Korea. Oke, Begitu. oke. Tapi sempat nggak? Misalnya judul skripsimu sempat dikomen nggak sama orang-orang di sana? Mungkin kalau di komen, bukan di komen, lebih tepatnya ditanyain ya Oh, Pak. ditanyain. Kayak kok kepikiran aja mau ambil ini, emang apa yang mau diteliti dan Emang segala macam. judulmu apa tuh? Jadi kalau judul skripsi saya ini saya spill ya. Iya, maksud saya biar tahu kalau kita itu tadi itu Oke. kita itu tinggal kurang pede dikit gitu kan. Oke, jadi untuk judul skripsi saya itu berbahasa Inggris ya. Iya, Pak. iya. Jadi judulnya Allah in Choi Yong-gil's Korean Quran Translation. Oke. Jadi singkatnya begini. Kalau semisal kita melihat terjemahan Al-Quran di bahasa Indonesia, kata Allah dalam bahasa Arab kan memang Allah, Allah, gitu ya. yes. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu ya Allah. Allah ala kadarnya Iya. saja begitu. Nah, tetapi kalau kasusnya di terjemahan bahasa Korea itu adalah Allah diterjemahkan sebagai Hana Nim. Oh. Jadi begini, Hana singkatnya begini, Hana itu artinya satu, Nim itu artinya yang diagungkan. Oh. Ya, jadi kalau semisal digabung Hana Nim itu artinya ya yang Maha Esa. Oke. Begitu. Nah, kenapa kok kemudian Jadi tidak muncul Allah itu. iya tidak muncul Allah? Oke. Begitu. Ini menarik malah ya. Iya. Tapi sudah cukup dulu di situ. Nanti Iya, orang-orang nanti pingin biar jadi kesini aja. seminar proposal, Pak. Iya. Boleh, Mas Nadif. Mhm. Nah, apa pengalaman akademik yang menarik, Mas Nadif? Baik, saya rasa saya mau mulai dari pemilihan matkulnya dulu. Iya. Karena sebelum berangkat itu kan kami diminta memilih matkul yang mana kalau bisa belum didapat di sini gitu Iya, selama 6 semester. Akhirnya terpilihlah 4 matkul yang mana itu walaupun mirip-mirip Matkul itu mata kuliah ya? Iya. Iya. mata kuliah. Kebiasaan menyingkat. Iya. Jadi ya, yang pertama itu ada Al-Quran dan Hadis Nusantara, kemudian ada inovasi pengajaran Al-Quran, kemudian ada penyelewengan dalam tafsir Al-Quran, dan yang terakhir itu estetika dalam Al-Quran seingat saya. Iya. Baik, dari 4 itu walaupun bahasanya sedikit berbeda, tapi sebenarnya banyak pengulangan Iya. dari Iya. yang di sini. Kemudian yang saya rasakan bagian yang menarik itu di mata kuliah Al-Quran dan Hadis Nusantara. Iya. Karena dari sekian banyaknya materi dalam 1 semester itu, Iya.
kira-kira 8 dari 10-nya tuh Quran Quran dan tafsir dari Indonesia. Oh ya. Karena Iya, mereka pun mengakui. Jadi ketika kita membahas dalam skop Nusantara dalam hal Al-Qur'an itu lebih banyak karya-karya yang yang Hasilkan. muncul dari Indonesia. Indonesia. Ya. Oh, Nah, gitu gitu. ya. Jadi kaya sekali kita ternyata Iya, ya. kita kayak cuman kadang kitanya lupa mengeksplor gitu, Pak. Iya. Jadi masih bisa dieksplor lagi. Iya, iya, iya. Tadi ada menarik itu, penyelewengan tafsir Al-Quran. Al-Qur'an. Iya. Itu penyelewengan di situ apa maksudnya? Ya, awalnya ketika saya dan Vicky itu lihat nama mata kuliahnya, Kok saya mikir ini kayaknya nanti bakal nyambung ke qiraah sab'ah gitu, Oke, kira-kira oke. macam-macam qiraah. Tapi ternyata setelah datang ke sana berbeda. Hmm. Yang dimaksud dalam penyelewengan situ kan penyelewengan dalam tafsirnya, bukan Iya. Al-Qur'annya. Yang dimaksud penyelewengannya situ adalah tafsir-tafsir yang mana mereka kadang hanya mengedepankan akal tapi melupakan wahyu. Oke, oke. Jadi dari penjelasan dosen kami di sana itu Kayak birroi begitu. ya dibedakan ada. Jadi ada yang mufasir itu yang menghormati tradisi. Mm. Jadi beliau berguru dan mengambil sanadnya dari Rasul, kemudian dari ulama, kemudian ke gurunya, baru orang ini menulis tafsir gitu. Tapi ada juga yang tidak berguru kemudian langsung menulis dari rasionya sendiri. Jadi itu dibedakan. Dan apabila tidak sesuai dengan tradisi atau tidak menggunakan metode yang benar, tidak berguru, maka itu dianggap sebagai sebuah penyelewengan, begitu, Pak. Oke. Jadi penyelewengan itu belum tentu salah sebenarnya ya, atau salah? Wah, dosen Oke, nggak usah bisa- dibahas itu, nggak usah dibahas. Nanti jadi seminar kita kan. Oke, kita sudah beberapa hal saya kira ya, mulai dari pengalaman, termasuk juga pengalaman akademik gitu ya. Tantangan-tantangan saya kira juga sudah disampaikan walaupun sedikit. Tapi saya pengen memperkuat itu. Apa tantangan yang paling challenging dihadapi oleh Vicky dulu deh sebagai perempuan Oke. di Malaysia lagi ya. Iya, berhubung saya satu-satunya perempuan yang ada di batch ini ya, bahkan di ruangan ini bahkan ya. Jadi sebenarnya untuk lingkungan sih cukup aman ya menurut saya. Maksudnya untuk kemudian kita melihat bagaimana teman-teman asrama saya waktu itu yang kebetulan sesama perempuan juga itu kan kita cukup bisa merasa aman di lingkungan kampus begitu, karena tiap malam itu kan ada semacam katakanlah semacam satpam, tapi kalau di kampus itu kan adanya semacam kayak university polisi kampus begitu lah. Oh, ada itu. Ada. Jadi tiap malam itu pasti patroli ya kan, bolak-balik muter-muter lingkungan kampus. Jadi sudah bisa dipastikan kalau lingkungan kampus itu relatif aman. Begitu. Kemudian juga yang saya rasakan itu kalau fasilitas umum, katakanlah transportasi umum gitu ya, kan juga ada yang kalau di Indonesia gerbong khusus wanita, di sana juga ada. Nah, ada satu hal yang menarik sebenarnya di beberapa masjid dan juga musola, baik itu di masjid kampus atau di musola yang ada di fasilitas umum ya, seperti di stasiun kereta misalnya, itu mereka itu memfasilitasi bukan hanya mukena ya, maksudnya kalau secara umum kan di Indonesia itu cukup dipinjamkan mukena, sajadah dan ya sudah basic saja begitu. Tapi satu hal yang menarik itu mereka menyediakan ini, biasalah ya Pak, kalau perempuan kan pasti pakai make up dan lain-lain. Nah, mereka itu menyediakan fasilitas kayak sabun cuci muka, bahkan khusus untuk sabun cuci muka loh ya. Maksudnya ini terbilang unik sih, karena saya hampir tidak pernah menemukan itu di Indonesia. Dan juga mereka bahkan juga menyediakan ini di masjid universitas itu, mereka menyediakan setrika samapannya. Karena bagi mereka tuh ini, ketika mereka berpakaian, maksudnya terutama yang perempuan ya, itu soal penampilan mereka benar-benar all out. Soal penampilan mereka nggak mau tanggung-tanggung. Jadi benar-benar semacam didukung lah. Iya. Dan budaya bersihnya kuat sekali ya. Iya, betul Pak. Itu yang disiplinnya juga. Saya masih ingat ketika mengunjungi kalian itu, Iya. mahasiswa setelah makan kemudian
Iya. membuang sendiri ya sampah-sampahnya itu ya. Jadi- Tidak boleh dianu ya. Ditinggalkan. Tidak boleh ditinggal. Konsepnya self service. Self service ya. Mas Nadif, apa yang paling challenging Mas? Yang paling menantang? Saya rasa keuangan pada waktu itu, Pak. Keuangan Iya. ya. Iya. Kebetulan ketika di sana sudah pertama kali ke Malaysia, belum tahu harga barangnya itu kira-kira berapa sebelum membeli ya, Pak. Iya. Itu kebetulan juga kursnya Malaysia lagi naik. Jadi yang ceritanya tahun lalu itu satu ringgit 3.900, ketika kami di sana itu 4.000, kemudian naik 4.100, 4.200 selama kami di sana itu naik. Iya. Iya. Terakhir Berpengaruh ya? Berpengaruh. Iya, ternyata, Pak. Walaupun naiknya 100 di sana selisihnya kerasa, Pak. Iya iyalah. Karena satu kan? Iya. 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 Kemudian untungnya selama berpetualang di Malaysia itu kami cari-cari tempat kira-kira beli makanan yang paling sering kan dalam sehari itu habisnya di makanan. Jadi beli makanan yang murah di mana? Oke. Karena kalau dilihat ternyata di asrama kami itu harganya sepertinya sengaja dinaikkan untuk student internasional gitu. Oh. Iya, Dibandingkan dengan asrama yang sekitarnya yang untuk warga lokal Malaysia itu lebih murah. Oh gitu. Iya. Tapi sudah menikmati nasi kandar ya? Sudah Alhamdulillah. Oke, yang paling challenging Mas Yusran Baik Pak, bagi saya sebagai paling muda ya. Iya. Tapi kayaknya paling banyak dolan ya. Iya, Pak. Iya. main Pak, main terus Pak. Main terus ya, oke. Bagi saya itu yang paling jadi suatu hal yang baru yang menantang bagi diri saya sendiri itu soal manajemen sih Pak. Itu baik manajemen diri, manajemen waktu, Iya. dan manajemen keuangan yang udah disebutkan Iya. gitu Pak. Soal manajemen diri itu kita harus menyesuaikan dengan culture mereka gitu Pak. Iya, Menyesuaikan dengan kebudayaan mereka gitu. Iya. Jadi seperti kayak menyapa orang baru, ya takutnya dirasa ada beberapa hal yang kita anggap biasa tapi bagi mereka itu kurang sopan gitu Pak. Iya. Kan kita itu harus menyesuaikan dengan budaya mereka. Dan itu perlu waktu gitu Pak. Iya. Selanjutnya juga manajemen waktu loh Pak. Kan biasanya di sana itu beda 1 jam dari sini. Jadi misalkan subuh di sini jam 5, Iya. subuh di sana jam 6 gitu Pak. Jadi kita tuh biasa bangun subuh jam 5, ketika kita bangun jam 5 di sana tuh masih terlalu pagi Pak. Tahajud malah Pak gitu. Kemudian yang biasanya kita kayak jam 8 itu udah mataharinya udah mulai naik. Ternyata di situ jam 8 baru mulai pada mau aktivitas kerja gitu. Ya di sini jam 7 kan mulai beraktivitas. Oke. Dan itu berpengaruh juga ke jam tidur Pak. Berarti yang biasanya kita mengiranya itu jam 11 malam itu udah larut, di sana itu masih ramai. kayak jam 10 malam di Iya, sini. iya. Ya. Masih rame-ramenya. Ya. Kalau keuangan mungkin udah tadi di-spill. Ya, keuangan itu kan karena memang kemarin agak agak dadak juga kan ya. Iya, Sehingga preparing itu tidak terlalu banyak kan dari kawan-kawan mahasiswa juga kan ya. Betul. Oke, baik kawan-kawan sekalian. Saya ingin mendengar dari kawan-kawan bertiga ini, apa harapan dengan program ini? Dihentikan, dilanjutkan, atau ini serius ini karena akan menjadi kebijakan kan? Oke. Oke, Tentu menurutku dilanjutkan sih Pak. iya. Dilanjutkan. Dilanjutkan. Kenapa Mas? Karena saya merasakan sendiri gitu Pak, efek yang saya terima dari program ini gitu Pak. Baik itu pengalaman belajar seperti Iya, yang iya. tadi saya telah sebutkan, kemudian dapat networking baru, Pengalaman belajar, networking, Ya, terus skill bertahan hidup lah lebih Iya, tepatnya. iya. itu penting. Benar, Iya, benar, betul. Karena mungkin kalau di Indonesia ngerantau ke daerah lain, kemudian ke daerah yang masih di Indonesia itu pasti masih merasa biasa gitu. Iya, Itu iya, masih iya, merasa suatu hal yang dianggap wajar gitu Iya, kan. iya. Dan ketika kita mencoba merantau ke yang luar negeri misalkan, itu pasti ada cobaan baru gitu Pak. Pasti ada perbedaan yang sangat signifikan gitu Pak. Meskipun Malaysia itu tetangga kita sendiri, Iya, dan iya. itu saya rasakan. Dan setelah mendapatkan pengalaman itu, akhirnya saya itu lebih percaya diri loh Pak. Lebih percaya diri untuk bisa bertahan hidup dimanapun gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Yusran. Mbak Vicky, Oke. harapan Harus dengan dilanjutkan. program ini ya? Harus dilanjutkan. Harus sih. dilanjutkan malah ya? Malah kalau menurut saya harus dilanjutkan karena selain pengalaman-pengalaman yang tadi sudah teman-teman sebutkan ya, entah itu akademik, relasi, kemudian
anything lah yang bisa dieksplor itu juga sebenarnya entah ini bisa dibilang klise atau tidak ya, tapi dengan adanya program exchange ini tuh teman-teman nanti bisa sedikit mengimprove cara berpikir dan juga cara pandang kita terhadap orang di sekitar kita. Karena kebetulan sewaktu kita exchange kan kita ketemu dengan orang dengan berbagai latar belakangnya itu, dan akhirnya dari situ kita bisa mempelajari satu hal ya, maksudnya dunia ini luas banget loh ternyata. Jadi meskipun kita sudah dengan bangganya kita sudah sampai Malaysia nih gitu, tapi sebenarnya masih ada belahan bumi lain yang belum kita pijaki, dan setidaknya dengan kita bisa sampai ke Malaysia itu sudah cukup mewakili explore kita terhadap bagaimana kemudian kita bisa bertahan hidup, terus gimana caranya kita bisa berinteraksi dengan orang yang lahir dari berbagai negara, dan juga istilahnya ya itu tadi ya kebudayaannya dan segala macam. Jadi harapannya kalau misal UIN itu membawa cita-cita sebagai kampus inklusif ya, exchange ini juga sebenarnya bisa menjadi wadah untuk menunjang akan adanya hal itu. Oke. Jadi dengan ketemu dengan banyak orang kita akan semakin inklusif sebenarnya ya. Iya, betul. Oke. Mas Nadif, harapannya Mas? Ya, saya mau menyambung dari dua pendapat teman saya yang salah sendiri terakhir itu kan. Iya. Karena tentunya saya ingin program ini dilanjutkan. Bagaimana kalau misalkan ada orang-orang seperti saya gitu yang dari lulus SMA sebenarnya pengen gitu belajar ke luar negeri tapi masih belum kesampaian. Oke. Ketika saya melihat Yusron pada waktu itu jadi yang termuda, saya berharap seandainya program ini ada untuk angkatan-angkatan yang dari semester 3 mungkin atau dari semester 4. Jadi lebih awal dan berkolaborasi dengan lebih banyak kampus dan fakultas, karena ternyata ketika kami di sana itu kan nggak cuma dari UIN yang datang ke Universiti Kebangsaan Malaysia itu, tapi ada dari macam-macam universitas. Dan ketika kami itu memilih jurusan yang sesuai dengan fakultas di sini, ternyata mereka memilih fakultas yang berbeda-beda dari jurusan asalnya. Seperti itu. Jadi saya berharap kalau misalkan program ini dilanjutkan dan sudah dilanjutkan gitu ya, jadi harapannya tercapai. Itu nanti ada kolaborasi yang lebih luas lagi. Mungkin teman-teman selanjutnya bisa mencoba fakultas lain atau jurusan lain yang mungkin ya nggak jauh-jauh dari FUPI, mungkin yang ada hubungannya dengan sosial gitu atau kemasyarakatan. Gitu. Oke, baik. Dan kalau saya tangkap tadi dari yang disampaikan kawan-kawan, betapa kehadiran kawan-kawan mampu mengenergizer ya. Mampu menyemarakkan, mampu menghidupkan suasana di situ. Bahkan tadi di ruang yang belum direcord, Mbak Vicky cerita tentang di Yogyakarta dibahas ini gitu kan ya. Ini sebenarnya menunjukkan betapa sebagaimana disampaikan kita itu terbaik. Religious Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu nomor 6 di Asia, nomor 1 di Indonesia. Makanya besok minggu depan saya kira kawan-kawan sudah dihubungi ya. Akan ada sekitar 40 orang dari, kasih tahu nggak ya? Dari University Malaya akan berkunjung ke sini, akan bertukar pikiran dengan kawan-kawan mahasiswa di sini. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa dan bentuk pengakuan itu. Hunuswan Nusnan. Kalau tahu satu sebenarnya belum tahu apa-apa, dan kawan-kawan sudah membuktikan semakin kita melangkah jauh semakin banyak pengalaman. Kita mungkin sudah hebat, tetapi kehebatan itu perlu di-prove gitu kan. Dengan cara apa? Dolan. Maka gabunglah dengan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam untuk dolan. Ya, dolan akademik dan dolan lainnya. Terima kasih Mbak Vicky, Mas Yusron dan Mas Nadif. Kita akan ketemu dalam kesempatan yang berbeda. Demikian sahabat dan kerabat Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, bincang-bincang kita dengan kawan-kawan yang baru pulang dari Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.